Ya. Nah, pagar sekitar anugerah kebenaran. Kita kembali lagi tetap di dalam Roma 5 ayat 17 bagian B, ya. Lebih-lebih mereka yang kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ternyata kebenaran itu diberikan. Diberikan, sama-sama katakan diberikan. Nah, iblis jurusnya apa? Kita mesti mempertahankan kebenaran, kedudukan kebenaran posisi kita dengan kebenaran praktis. Nah, di buku ini ditulis seolah-olah kita yang harus mempertahankan. Jadi iblis nggak masalah dengan kebenaran. Sekali lagi ya, iblis nggak masalah dengan kebenaran, asal kebenaran itu diupayakan, diusahakan. Mengejar kebenaran sendiri melalui mengharapkan hukum Taurat. Mengerikan nih sebenarnya implikasi kalau kena jebakan iblis ini. Mengerikan benar-benar. Saya pertama-tama juga metanoia atau bertobat. Sehingga sepenuhnya hidup di bawah kasih karunia. Karena ayat-ayat ini saya akan bacakan buat saudara. Ini sangat-sangat penting. Bayangkan saudara, di dalam Galatia ayat 5 ayat 4. Berarti ini firman Tuhan ya. Galatia 5 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Kamu lepas dari Kristus, kamu lepas dari Kristus. Atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang, Christ become of no effect. Kristus tidak berefek. Kalau kita sakit, kita mau Kristus berefek dong. Kalau kita dalam masalah keuangan, kita mau Kristus berefek dong. Dalam masalah keluarga, hubungan, kita mau Kristus berefek. Tetapi kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Apa itu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Yaitu tadi, kita mengusahakan, mengupayakan oleh perform kita, upaya kita untuk layak melalui hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi ya, hukum Taurat itu kudus, benar, adil, diberikan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menulis dengan tangannya sendiri dalam 2 loh batu. Diberikan kepada manusia melalui Musa. Tetapi hukum Taurat tidak membuat orang menjadi kudus, benar dan adil. Nolong aja enggak dia. Malah membuat, dalam perjanjian baru ini dikatakan membuat kita lepas dari Kristus. Kristus menjadi tidak berefek. Mengerikan ya. Saya tidak mau. Satu lagi, Roma 4 ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya, sekali lagi kata-katanya itu mengharapkannya dari hukum Taurat. Jadi sekali lagi ya, mengharapkan dari hukum Taurat melalui upaya, usaha, performance, upaya diri. Ya, untuk layak menerima bagian yang dijanjikan Allah. Kalau lewat upaya diri itu dapat janjinya Allah, ya, maka Rasul Paulus katakan di dalam Roma ini, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara, mengerikan kan? Sebagai orang Kristen, kita tahu kita sudah ditebus oleh Yesus, tapi iman, dikatakan iman itu menjadi sia-sia. Zong. Dan janji menjadi batal. Void, batal. Iblis licik. Kalau dia rapat di neraka, dia berkumpulkan semua pasukannya, dia bilang gini, pakai ayat ini, orang Kristen kita bodohin. Pakai strategi ini. Kalau mereka mengharapkan kebenaran dari upaya mereka sendiri, sekalipun mereka Kristen, sekalipun mereka memiliki janji-janji Allah, maka iman mereka akan sia-sia. Maka janji Allah itu akan jadi batal. Kita nggak usah kerja susah-susah. Saya bayangkan strategi iblis. Kalau saudara tidak tahu bahwa ternyata mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lah yang membuat kita lepas dari Kristus. Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lah yang membuat iman jadi sia-sia dan janji jadi batal. Lepas dari Kristus, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Ngeri saudara. Itulah yang banyak terjadi. Sehingga orang berkata, kok nggak ada efeknya saya percaya Yesus? Jadi jalan Tuhan itu melalui kasih karunia, saudara.